Bacain enggak? Yang bacain ada? Anak udah tuh salah. Oh, enggak. Ini? Siapa? Oh, Bapak tuh. Ini siapa saya baca enggak? Wah ya? Itu namanya masuk ke dalam awalnya. Karena saya enggak. Saya masih belum aktif loh. Itu kan musik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa diawali di apa? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Awal baca dengan bahasa radhiyallahu anhu, masih itu kepada yang hadir jawab wa anhu. Jadi setiap baca awal kita kalau bisa radhiyallahu anhu kita jawab wa anhu. Baru qala radhiyallahu
anhu wa adaman terserah doanya bebas. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Qala nafa'ana Allah qala. Kalau memang belum tahu muallifnya, kalau ini kan memang sama-sama tahu ya. Maksudnya sekarang kan kita harus jelas ngaji udah kan jelas. Tapi kalau kita baca sekiranya ada orang yang hadir tidak tahu apa yang dibaca, sebaiknya disebut nama muallifnya. Qala Imam Ibnu Naqib Al-Misri di kitabih Umdatus Salik. Umdatus Salik, Umdatus Nasik. Fa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau mau di tengah-tengah ila anqol. Itu mimbabil adab saja yang biasa dipakai sama masyayikh guru kita kan. Intinya biar yang dengar paham apa yang dibaca dan siapa yang baca. Karena kan kalau kita bilang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, seakan-akan omongan Ibu Somi. Kalau orang yang tidak dengar tidak tahu baru parang lurus. Hebat besar. Ya hebatnya hebat. Cuma tidak lagi ngomongin. Lagi menukil. Oke. Minimal kalau tidak anu ya radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhum. Misalnya ini nanti ini kan kitab Al-Fawaid Dzurriyah min al-Anfas al-Haddadiyah, kalam-kalamnya Habib Alwi bin Muhammad bin Zahir al-Haddad. Wa min kalamil Imam Al-Arif Billah Habib Abdullah Al-Alwi bin Muhammad bin Zahir al-Haddad. Afa'allahu wa bi'ulumi fid dharain amin. Mau doa panjang monggo. Kemudian minimal seperti itu. Ya. Min babil adab saja. Tapi itu dipakai terus. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Syekh Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawi. Al-Ghamrawi itu syarahnya. Oh, Yang mengarangnya Imam Syekh Ahmad bin Naqib Al-Misri. Iya, itu apa? Itu dapat syarah ya. Siapa? Syahabuddin Ahmad bin Naqib Al-Misri. Beliau kuburannya di Mesir. Sudah banyak lama tertimbun, banyak tidak tahu. Sampai akhir-akhir ini baru beberapa tahun berbelakang ini, karena ketika Nabi Hadrah PPI Mesir, persatuan pelajar Mesir, itu beliau sampai ada istilahnya sarkopi ya, itu kan punya sarkopi ya, sarjana kuburan. Ada kan ada sarkopi, Iya. ada itu yang ahli nyari sampai teliti sampai akhirnya ketemu kuburannya Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Itu sekarang waktu di ziarah itu, saking banyaknya Mesir. Ya, kedua karena kurang kepedulian itu, makanya dikatakan aulia ada bakal yadur dzikruh. Aulia itu bakal aulia ulama itu bakal terus penyebutannya bakal dikenang. Itu syaratnya dua, beliaunya alim soleh ya, kadar beliaunya dan kadar kualitas dzurriyyahnya atau talamidnya. Termasuk dzurriyyah itu kan talamid maksudnya. Andai kata orang hebat untungnya gak gaihon ya hilang sudah. Orang mulia hebat luar biasa, tidak pernah disebut, tidak pernah ditulis biografinya, tidak pernah dibawa. Inilah makamnya tidak diziarahi, tidak dibikin acara. Makanya diadakan haul-haul ini kan untuk mengenang beliau supaya nama beliau tetap disebut dan yang hidup setelahnya bisa tahu siapa beliau. Kenapa tidak ada haulnya Sayyidina Ali? Tidak bisa disebut haul sono. Ada kata di haul ya boleh, tapi kan penyebutan beliau, biografi beliau itu ya, tanpa diadakan acara pun, kalau kata Wakil Habib Sarif bin Jinda itu beliau bilang, hum kasyams sudah, mereka itu seperti matahari, tidak perlu sampai senter supaya keluar sinarnya. Kalau senter kan diuripi baru sinari. Kalau beliau matahari, tidak usah senter mana, tidak usah hidup. Lamp senter itu tidak mungkin hidup kecuali ada yang hidupi, lampu yang hidupi ini ada. Alhamdulillah ya. Indonesia ini banyak jasanya orang-orang Indonesia. Termasuk Imam Bukhari kan atas permintaannya, atas permintaan utama ya. Terus, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-Imam Syahabuddin Abi Abbas Ahmad bin Aqib Al-Misri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dan semoga rahmat semoga
rahmat ta'zim biasanya. Sholawat. Sholawat. Artikan sholawat aja. Nanti tinggal penjelasan sholawat itu apa. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada keluarga dan sahabat Nabi semuanya. Hada mukhtasarun ala madhhab Imam Asy-Syafi'i. Kitab ini meringkasnya. Ringkasan dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Rahmatullah alaihi wa ridwanuh. Semoga Allah merahmati beliau dan meridai beliau. Bukan ringkasan dari mazhab Imam Syafi'i, ringkasan atas mazhab ringkasan atas sesuai mazhab Imam. Jadi bukan ringkasannya mazhab Imam Syafi'i, tapi ringkasan yang berjalan di atas standarnya mazhab Imam Syafi'i. Iktasartu, saya meringkas di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babil rahmatillah tajalla fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bi dawamil wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Masuk ke pembahasan ya. Sebelum masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Suyuti beliau pernah mengatakan di salah satu kalamnya, di antaranya beliau mengatakan tentang adab-adab ta'lif. Imam Suyuti beliau mengatakan di antaranya tentang pembahasan bismillah, dan ini pembahasan berulang terus. Ya, dulu kita mondok ya setiap ketemu kalimat bismillah ya pembahasannya ini terus ya. Jadi jangan sampai hebat, tidak, semua terus memang oleh. Bismillah, kalimat bismillah, kata Imam Suyuti, siapa yang belajar sebuah fan, siapa yang belajar sebuah fan ilmu, kemudian tidak membahas bismillah dari sudut pandang fan tersebut, qalla barakatuh, maka kurang barokahnya. Jadi sebisa mungkin membahas bismillah dari sudut pandang yang mau dikaji. Ngomongin akidah tauhid, yang bahas bismillah dari segi tauhid. Oh, i'rab, yang bahas bismillah dari segi i'rabnya. Oh, bahas nahwu shorof, ya bismillah dari segi nahwu shorofnya. Oh, lagi bahas fikih, ya bahas dari bab fikihnya. Ya, nampak barokahnya bismillahirrahmanirrahim di sana. Makanya guru-guru kita bahas apapun mesti bismillahnya diulang lagi pembahasannya. Itu di antara kata Imam Suyuti. Maka sebelum kita bahas sampai ke dalam, kita bahas bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, alba, kalimat bismillahirrahmanirrahim, kata ulama, disebutkan oleh ulama itu hukumnya sunnah. Sunnah ini dalam artian baik ya. Bukan berarti sunnah itu harus dari Rasulullah SAW. Terlebih lagi memang dikatakan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang mana itu apa? Teman-teman semua saya tidak berani loyalty tapi apa namanya? Apa tuh ini kalau ada tambahan-tambahan ya nyaut ya, maksudnya ini dengar apa mau tuh, ada masalah. Kalimat bismillahirrahmanirrahim yu'tafi ala awalil kitab, dibaca di awal kitab dan ditulis oleh para ulama, dikatakan iktidaan bil kitab wattibaan bil hadis. Iktidaan bil kitab ay bil Al-Qur'an wattibaan bil hadis. Ya. Kalimat bismillah itu ditulis di awal kitab dan di karangan-karangan karena iktidak sama ittiba kalau di Indonesia kan apa? Artinya bodoh-bodoh apa tuh? Mengikuti manut. Manut ya. Tapi kalau dalam mau diperinci sebetulnya kalimat iktidak sama ittiba walaupun pemakaiannya setelah di masyarakat dan juga di dalam pemakaian selanjutnya dianggap sama, tapi para ulama mendefinisikan ittiba sama iktidak itu beda. Iktidak itu mengikuti walaupun tanpa adanya perintah ya. Jadi al-iqtida itu mengikuti tanpa ada perintah. Al-amal walau bidunil
amal. Menjalankan perintah, menjalankan pekerjaan walaupun tanpa ada perintah. Kalau ittiba menjalankan amal dengan adanya perintah, itu ittiba. Kenapa disebut ketika bismillah ini iktidaan bil kitab wa ittiba'an bil hadis? Karena kalimat bismillahirrahmanirrahim ini dalam ayat Quran tidak ada disebut bacalah bismillah, tidak ada. Tapi ketika di dalam setiap ayat, setiap surat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat bismillah, kecuali dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim ya. Walaupun beda pendapat ulama kenapa asbabun nuzulnya. Di antaranya Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Sayyidina Abbas, beliau mengatakan karena ayat-ayat itu ayatul adab wal qital. Taubah itu ayatul adab wal qital. Dan layaliku bi'azamatir rahmanir rahim. Makanya tidak istilahnya tidak sinkron kalau bismillahirrahmanirrahim tapi paling orang ngamuk-ngamuk kan mungkin. Mungkin tidak sinkron sehingga yang pantasnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru kalau bisa dibaca doanya baru bara'atun minallah. Kalimat pertama kan bara'atun minallah. Ya, terlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalimat bismillahirrahmanirrahim berarti total piro? Ya, kalau ayat surat Al-Quran itu 114 berarti berapa? Bismillahirrahmanirrahim di Al-Quran itu berapa? 114. Karena yang satu disuratkan Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu total untuk 114. Cuma tidak di awal surat satunya. Karena tidak ada perintah bacalah bismillah. Tapi kalau ta'awud ada ya. Ya kan kalau ta'awud ada apa? Fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Tapi kalimat bismillah tidak ada. Cuma di dalam awal surat Allah memberikan firman setiap suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim dan itu jadi dicantumkan oleh Muhammad SAW di awal-awal surat. Sehingga kalau bahasa gampangnya iktidak itu niru. Kalau ittiba itu ngelakoni perintah. Niru sama ngelakoni. Niru itu kan tidak harus diperintah. Sampai semua model ini nyari terus. Nyari model ini orang pakai. Sopo sing ngomong. Saya sebetulnya itu bahasa betulnya bukan ittiba kusumam tapi iktidak kusumam. Saya gini aja. Saya Adrian melihat fotonya ada imamah pakai warna seperti itu. Nyari sengaja. Itu bahasanya sebetulnya iktidak karena beliau tidak pernah nyuruh sampean. Dan beliau tidak pernah nyuruh santri-santrinya atau orang yang menghimpinnya ayo pakai kopiah atau tidak seperti ini. Makanya kalimat iktidak itu meniru tanpa adanya perintah sekalipun. Sehingga iktidak ambil kitab ya. Wattiba'an dan menjalankan perintah bil hadis. Karena ada hadis Rasulullah SAW, hadisnya ma'ruf, beliau mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abta wa fi riwayat ajdar ya. Wa fi riwayat abtar. Barang kullu amrin setiap perkara dibalin ay yuhtammu bihi syar'an. Kalimat dibalin artinya dibalin itu yuhtammu bihi syar'an, yang diperhatikan oleh syariat. Bahasa gampang itu. Setiap perkara yang memang diperhatikan oleh syariat, dianggap penting oleh syariat, la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak dimulai dengan bismillah bahwa abta, maka dia terputus. Ay ajdam, dia seperti orang yang lepra. Ajdam itu penyakit yang memerah kulit, kemudian dia terkotok, kita nasab, kemudian mulai pecah-pecah sampai rontok sedikit-sedikit. Apa? Lepra. Lepra apa Ustaz? Tidak tahu sih. Lepra. Itu riwayat abtar. Abtar itu yang terputus maktu'ud danab, yang terputus tulang ekornya. Ekornya terputus, itu istilah untuk orang yang tidak punya anak, namanya abtar. Makanya dalam surat Inna a'tainaka al-kautsar Rasulullah berkata, "Inna syani'aka huwal abtar." Karena ketika itu kaum musyrikin ngenyek Nabi Muhammad, anak Nabi laki meninggal semuanya. Nabi itu tidak ada keturunannya. Allah yang langsung jawab, "Inna syani'aka huwal abtar." Jadi kalau ada yang ngenyek, bodoh, Nabi tidak ada keturunan. Itu langsung jawaban dari Allah.
apa namanya? Jadi ittiba'an bil hadis ya. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan setiap perkara yang dianggap penting itu tidak harus penting itu bernilai ibadah, enggak. Pokoknya dianggap penting. Makan ini penting enggak? Penting. Berarti baca bismillah di situ bagus, sunnah. Ya, dianggap penting. Semua perkara yang dianggap penting, maka di situ tidak dimulai dengan bismillah waktu, maka dia terputus. Tapi tidak semua yang penting moro-moro. Sekarang saya tanya, pakai baju kancing ini penting nggak? Pakai kancing, pakai baju kan penting. Ngancing naik penting nggak? Penting. Kalau nggak ngancing kan namanya ada kelambian. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kacamata ini penting nggak? Pakai kacamata. Penting. Penting. Kacamata miring dibetulkan penting nggak? Penting. Penting kan? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Umat Pak. Kan bismillah. Kopiah miring dibetulkan penting nggak? Penting. Penting. Ini kan penting. Berarti bismillahirrahmanirrahim enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mana bismillahirrahmanirrahim? Sing kacamata lima itu betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya kata ulama ada syurut sunniyah ibtida' bil basmalah. Syarat sunnahnya memulai dengan bismillah. Jadi tidak semua perkara penting moro-moro di sunnah bismillah, ada syaratnya. Kalau sesuai syaratnya sempurna maka sunnah. Kalau syaratnya tidak sempurna maka dia tidak ada sunnah lagi masih. Yeah. Yang pertama syaratnya an yakuna min amrin di yang pertama harus perkara yang dianggap penting oleh syariat. Penting itu apapun yang dianggap penting. Makan penting. Penting karena tidak makan Lemes. Ketika anak kecil tadi ya ngomongnya ya. Karena kalau ngajar gini soalnya. Jadi kalau kecepatan bukunya belum biasa toh. Apa namanya? Yang pertama yakuna min amrin dibalik. Kemudian an la yakuna yang kedua an la yakuna min safasifil umur. Bukan termasuk safasifil umur, hal-hal remeh. Jadi walaupun penting tapi remeh itu tidak sunnah bismillah. Kita tadi bilang kancing mani kan penting tapi remeh. Mindang pulpen nih penting karena ini jatuh nanti. Penting ini karena ini buat nulis nanti. Tapi ketika mindah ini bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngangkat bismillah. Nyetek bismillahirrahmanirrahim. Selesai bismillahirrahmanirrahim. Lah kan kalau ada cetek kayak bisa nulis. Penting nggak? Penting tapi nah ini termasuk perkara remeh. Ya, termasuk perkara yang remeh sehingga walaupun itu penting tapi tidak sunnah bismillah. Hanya bilang di balik an la kunang sampah sivil umur. Oh, pindah sampah. Ini. Atau garuk. Hah? Hakal. Sampah sivil itu yang remeh-remeh hakal yang garuk. Enggak garuk. Mumet sama. Penting ini garuk penting. Tapi ternyata itu hal yang sama sih, termasuk hal yang rendahan, remeh. Ada misalnya termasuk. Nah ketika itu hal yang remeh tidak sunnah bismillah, walaupun itu penting. Pulau panggil keren gitu, insyaallah minggu yang akan datang. Cuma yang akan datang. Kita filmnya bismillah. Oh gitu. Ini kalau gitu, Insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Kamu nonton gitu? Apa namanya? Yang kedua, bukan termasuk hal yang remeh. Yang ketiga, an la yakuna dzikron mahdhon. An la yakuna dzikron mahdhon. Bukan termasuk zikir yang mahdhon, zikir yang murni. Zikir murni itu zikir yang memang bentuknya zikir. Zikir itu kan artinya mengingat Allah. Mengingat Allah itu kan tidak harus dengan bismillah, la ilaha illallah itu tidak. Hanya walaupun dengan kita bilang ngaji taklim ini tidak langsung kita baca la ilaha illallah, tapi ini bentuk mengingat Allah dengan mengingat syariatnya. Hormat ulama itu hakikatnya mengingat Allah dengan menghormati pewarisnya kan begitu. Lah tapi ketika itu dzikron mahdhon
itu tidak disunnahkan karena syaratnya disunnahkan baca bismillah an la yakuna dzikron mahdhon, tidak merupakan zikir yang murni kecuali satu tok, Al-Qur'an. Al-Qur'an kan zikir dan menyebut Allah secara langsung dengan kalamnya. Nah, itu khusus Al-Qur'an walaupun dzikron mahdhon tetap disunnahkan baca bismillah, itu keluar sedikit dari syarat karena memang ada ketentuannya bahwa di setiap ayat ada bismillah, di setiap surat ada bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, an la yaj'ala syari' mabda'an akhar. Syariat tidak menjadikan permulaan yang lain. Jadi di satu kegiatan itu syariat tidak punya ketentuan awalan di situ. Ketika punya ketentuan awalan, mabda itu kan permulaan. Ketika punya permulaan lain di sana, maka syariat tidak menjadikan baca bismillah di situ sunnah. Contoh, sholat itu permulaannya apa? Takbir, Allahu Akbar. Jadi ketika Allahu Akbar tidak perlu bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Tidak. Lo kan mau mulai sholat kan tidak, karena syaratnya an-layat ala syari' mabda'an akhar. Syariat tidak menjadikan permulaan yang lain. Andai kata ada permulaan lain yang sudah ditentukan oleh syariat, maka itu tidak lagi sunnah baca bismillah. Empat, syaratnya apa? Surut sunniyah tidak bil basmalah. Syarat sunnahnya memulai dengan bismillah. Jadi ketika syarat itu terpenuhi, baru itu masuk kategori kullu amrin lain. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa terus sama hukum baca bismillah. Betul lama hukum baca bismillah 5. Ya. Hukum baca bismillah diantaranya wajib. Karena kita bahas fikih, hukumnya wajib. Kalau di sholat, seperti di sholat kita ketika mazhab Imam Syafi'i mewajibkan baca Fatihah, di antara suratnya Fatihah adalah, di antara ayatnya Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya disebutkan minha Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Fatihah, berarti wajib dibaca. Berarti hukum membaca Bismillah kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, yaitu ketika syarat terpenuhi. Kadang-kadang haram, yaitu ketika inda fi'lil muharram lidzati, ketika melaksanakan perkara-perkara yang haram lidzati. Memang zatnya perkara itu haram maupun makruh itu ada kadang lidzati, ada kadang li'arid. Lidzati itu memang perkaranya haram, zatnya perkara tersebut memang haram. Tapi kalau yang li'arid itu bukan kelakuannya yang haram, bukan tindakannya yang haram, tapi ada indikasi lain, ada faktor lain dari luar tindakan tersebut yang menjadikan dia haram. Contoh, pakai sarung untuk sholat. Sarung yang nyolong, hukumnya apa? Haram. Apa pakai sarung itu haram? Enggak. Tapi liar itu namanya. Dan sekarang ketika ada orang pakai sarung, itu kan penting. Syaratnya tadi terpenuhi semuanya. Sunnah baca bismillah enggak? Sunnah. Lo kan ini haram sarung ini nyolong. Iya, haramnya li'arid. Lah ketika yang dibilang haram itu adalah ketika inda fi'lil muharram lidzati. Ketika melaksanakan hal-hal yang memang haram secara zatnya. Kalau zatnya tidak haram, ya hukumnya tidak ikut haram. Tapi li'aridnya ya urusan diri, urusan haram sendiri. Sarungannya baca bismillah itu tetap sunnah. Sarungannya karena ini penting untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Tapi nyolongnya ya haram sendiri, tidak ada urusan sama bismillahnya nanti. Ya, itu udah fi'il haram. Kemudian makruh sama, ketika fi'il makruh lidzati. Fi'il makruh lidzati ini apa? Contohnya. ini fi'ilnya makruh lidzati ya. Kalau lebih condong ke yang haram soalnya. Apa namanya? Ketika itu makruh lidzati. Iya. Kalau ulama sebutnya ka'aklil basar, seperti makan
bawang. Ikan bawang itu makruh di atau karena fish shape seperti nyabut uban. Nyabut uban itu makruh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini makruh. Jadi bismillahnya makruh, nyabut ubannya pun makruh. Apa makruh itu? Benci. Makruh itu kalau definisi bikinnya yang dikerjakan, yang ketika dikerjakan, ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, yang ketika dikerjakan tidak mendapatkan pahala. tidak, ketika ditinggalkan Mendapat. dengan yang mengikuti, tapi ya kalau tinggalkan karena sekarang kan kita tinggalkan rokok ini. Rokok-rokokan kan meninggalkan rokok. Kenapa? Ya masuk enak. Bukan. Gak ngerokokan gara-gara memang karena hukum makruhnya itu. Ketika ditinggalkan karena seperti itu, karena niat. Ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, ketika dikerjakan tidak. Itu yang bahasa itu salah itu. Terjemahkan. Kalau menjelaskan ke awam harusnya bukan tidak apa-apa. Akhirnya ketika ngelakoni kok enggak apa-apa. Kalau bahasa dulu, makruh itu adalah elek. Elek itu enggak dosa, cuma elek. Jadi ya elek ya apa? Jadi ketika elek ya elek. Jangan dilakoni walaupun itu enggak dosa. Elek makruh. Kan hal yang enggak disenangi. Anda aslinya kan elek, enggak disenangi elek. Makanya ketika mendefinisikan lebih bagus dengan kalimat sebagai ulama ada yang terus mutakhir. Walaupun secara hukum asal itu, tapi sebagai ulama mutakhir ketika nyebut makruh itu yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, yang apa dikerjakan maka kehilangan pahala. Itu jauh lebih bagus daripada apabila dikerjakan tidak apa-apa. Jadi ketika hilang kalau pahala, tidak itu pahala. Itu kan lebih menanamkan rasa kehilangan sunnah. Makanya kalau kan mimpi itu bedanya kita dengan sahabat. Kalau sahabat itu semangat melaksanakan sesuatu karena tahu itu sunnah. Sedangkan kita semangat meninggalkan sesuatu karena tahu itu cuma sunnah. Sahabat itu sunnah. Kalau kita sunnah, alhamdulillah. Beda tipis. Apalagi ini? Terus wajib, haram, makruh, sunnah, sudah. Yang terakhir mubah. Mubahnya kapan? Ketika syaratnya tadi tidak terpenuhi. Ya itu mubah gitu kan. Seperti safasidul umur. Lah, ada pun kalimat mubah di situ kata ulama yang dikatakan maksudnya hukum bismillah yang dikaitkan dengan pekerjaannya itu hukumnya mubah, alias bismillahnya ini tidak dapat pahala kalau disambung sama ini. Jadi tidak ada tulisannya sampai pindah pulpen atau garuk-garuk kemudian baca bismillah, garuk-garuknya sambil baca bismillah itu dapat pahala enggak. Tapi dari segi lafaz tetap dapat pahala. Dari segi lafaz, ketika kita ini membaca ini adalah bentuk baca dari satu ayat Al-Qur'an, itu setiap kalimatnya tetap dapat pahala sesuai bacaan Al-Qur'an kalau diniati baca Quran. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim itu tidak sia-sia walaupun dibaca dalam hukum yang mubah. Tidak boleh. Ini pahala dari segi lafaznya, tapi mindahnya mau coba bismillah tidak ada pengaruhnya, tidak ada pahala, sehingga bismillahnya tetap dibaca. Jadi tidak eman. Ya, tidak eman. Sama seperti ketika pembahasan sekarang kan banyak ketika dibahas, misalnya mengerjakan katakanlah ya Yasin dibaca setiap malam Jumat pagi, dia malam Jumat manis baca Yasin 3 kali. Misal ada orang yang menulis mencari dalil nggak ketemu sampai akhirnya nulis hadhi bid'atun. Ini adalah pekerjaan yang bid'ah. Memang bid'ah ada dalilnya menurut. Tapi ada pertanyaannya, itu bukan berarti terus sia-sia andai kata dikerjakan, enggak. Andai kata sampean bilang itu ini ada dalilnya, ada hadisnya, ngarang, enggak ono Kanjeng Nabi nyebut wakil pon liwon manis kan tidak ada, atau sahabat tidak ada. Tapi hal itu tetap dalam domainnya kebaikan. Kan itu dalam masih mastabiqul khairat.
tapi yang menisbahkan ke sunnah itu salah. Tapi membaca Yasin, apa mau Yasin? Ya Al-Quran, ya bagus, tidak ada elaknya. Jadi membaca Bismillah itu hukum yang dikaitkan dengan pengerjaannya memang mubah, tapi secara lafaz tetap dapat pahala. Tapi berbeda ketika itu haram. Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada unsur istihza. Jadi kalimat Bismillahnya dari segi lafaz pun jadi haram. Bahkan bisa kalau memang niat istihza malah jadi keluar dari Islam, kafir. Keluar dari Islam. Sallallahu alaihi wasallam ya. Itu hukum baca Bismillah. Terus yang mau kita lagi apa lagi? Tentang Bismillah. Banyak Bismillah. Imam Suyuti juga diantaranya beliau mengatakan adab-adab ketika taklif itu ada 8 yang perlu disebut di awal kitab itu 8. Yang 5 syar'i, yang 3 min babil adab taklif. Ya. Ada 8 hal yang perlu disebut. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua sholawat, yang ketiga syahadatain, yang keempat alhamdulillah, bismillah, terus alhamdulillah, sholawat, syahadatain, sama kalimat amma ba'du. Ya, amma ba'du itu masuk syariat karena Nabi setiap dalam kalimat-kalimatnya Rasulullah SAW selalu menyebut amma ba'du. Ya. Itu 5 yang syariat. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, syahadatain, sama amma ba'du. Yang 3 min babil adab taklif, yaitu namanya yang pertama bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Apa bara'atul istihlal? Bara'atul istihlal itu an yu'ta bima yunasibil mawdu'. Mendatangkan sesuatu ucapan yang cocok sama isinya omongan, yang menyinggung isi omongannya nanti. Sampai ini ngarang kitab tentang apa ini fikih. Alhamdulillahnya itu repeat ke fikih. Atau omongan-omongan pembukaannya itu ngomong ke fikih. Oh, ngomong ke tauhid, isinya tauhid. Di awal sebelum masuk ke isi itu namanya bara'atul istihlal. Kalau bara'atul istihlal itu lughatan husnul maqsad. Kalimat bara'atul istihlal lughatan itu husnul maqsad, maksud yang baik. Tapi kalau maknanya secara istilahan itu mendatangkan sesuatu yang menyinggung tentang tujuan omongannya, tujuan isinya. Seperti Akhiratul Awam. Akhiratul Awam itu kan awalnya apa? Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimin ihsani walhamdulillahil. Ngomongnya abda'u bismillahi warrahmani wa birrahim kan menyebut nama-namanya Allah sudah itu. Jadi menyebut sifat-sifatnya Allah. Kemudian wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil. Ketika alhamdulillah menyebut Allah dengan kalimat al-qadimil awwalin. Kan bisa sebetulnya alhamdulillah yang telah memberikan cahaya kepada orang berilmu, kan bisa. Tapi ternyata beliau memilih alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli, tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Salawat kepada nabinya khairi man qad wahada, sebaik-baik makhluk yang mentauhidkan Allah. Berarti seakan-akan beliau mengasih isyarat bahwa yang mau dibahas itu nanti urusannya sama tauhid. Apa lagi? Zubat itu ngomong apa? Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Alhamdulillahi ila alhamdulillahi dzil jalali. Kemudian disebutkan wa syari'il harami wal halali. Dan Allah adalah zat yang memberikan syariat tentang halal haram. Alhamdulillah kepada zat yang memberikan syariat halal haram. Maksudnya fikih juga Nabi. Berarti beliau membahas fikih. Apa lagi? Baik kuning misalnya apa? Mustalah hadis. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wadi min aksamil hadis iddah. Awalnya sudah abda'u bil hamdi musalliyan ala khairi nabiyyin ursila. Menyebutkan Nabi Muhammad SAW yang sebaik-baik yang diutus. Wadi min aksamil hadis iddah. Ya. Jadi itu namanya bara'atul, pakai ain ya. Bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu secara lughatan artinya tujuan yang baik, tapi secara istilahan artinya ityanu bima yunasibil mawdu', mendatangkan sesuatu yang cocok dengan
judulnya, isi pembahasannya. Bahasan tentang apa itu dikatakan. Itu min babil adab saja. Oh enggak disebut gitu langsung saya bismillah alhamdulillahnya biasa. Dan orang ceramah kan begitu bagusnya. Ada ceramah pernikahan. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-musaharata nasaban ma'ika wa amran muftaraju. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ulfata bainas zawjain. Kan gitu-gitu ya. Jangan salah tuh. Alhamdulillahilladzi ngomong kematian. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta mundiran. Jangan. Itu kalau kan boleh, tapi nyeleneh itu termasuk qasidah. Yang ahli qasidah. Kadang-kadang musiknya ngawur. Itu acara pernikahan. Ya Allah, biha ya Allah. Ya bagus semuanya pengen husnul khotimah. Kalau mau pernikahan ya bikin dengan husnul. Tapi ya Allah biha itu kan identiknya dengan fal mautu atin anqari, maka kematian datang telah dekat. Ulul kamu tidak jadi esok. Oh, itu tidak tahu artinya kita. Kamu tidak ngerti artinya, jadi esok malam. Itu namanya baraatul istilah. Jadi ketika membawakan sesuatu, arahnya sesuai dengan pembahasannya. Istilahnya tausikon. Yang itu qasidah. Ada satu qasidahnya yang Hasan Syadzili ini. Yang mujammil la tuhammil. Ada dan jamal, ya. Itu beliau tawassal bil jalalah, ada qasidahnya yang mujammil. Tawassal bil jalalah. Ada satu qasidahnya Hasan di antara di bawahnya di kalimat-kalimat setelahnya beliau mengatakan wahalu annal akabir wal murabbin al atahir walladzi bisidqi amir ma bagaw illa khuzala. Sudah pergi wahalu annal akabir, membesar sudah banyak yang pergi cabut nyawanya oleh Allah. Iya. Sampai terakhir beliau mengatakan ma bagaw illa khuzala. Tidak yang tersisa kecuali yang khuzala. Oh, betul. Khuzala ini bukan rem ya. Khuzala ini terus tidak jelas gitu ya. Khuzala itu kan istilah beliau saking banyak yang dicabut sampai seakan-akan tidak kelihatan lagi ya. Walaupun ada banyak tetap. Itu qasidah itu pernah dibacakan di depan Habib Salim. Banyak yang dibaca wa'alu anna akabir sampai bilang wa ma bagau illa khuzala. Dan mesti kali ceketel ngerti kan? Itu ada satu Abdul Muhtar pun ngamuk. Ma bagau illa khuzala budama Habib Salim ini ngomong ma bagau illa khuzala. Depan ini Habib Salim khuzala Salim. Nah ketika baca tulis kan walaupun qasidah itu betul qasidah Hasan, tapi mungkin ya baik itu jangan Habib Salim bilang khuzala, Habib Salim khuzala. Berarti kan yang tersisa kafe khuzala. Iya kata iya kita khuzala. Habib Salim ada pimpinan itu bilang khuzala kan. Itu kan ungkapan seakan-akan ya Allah. Kayak ya Allah mana sih kayak beliau. Walaupun banyak yang sebelum beliau. Tidak ada apa gitu Pak. Al-Allamah dunia Habib apa? Abdurrahman bin Abdullah bin Fajih yang disebut di Allamah dunia. Beliau itu ngarang satu syair Rosyafat ini. Rosyafat. Ada sudah Rosyafat kan? Itu dibaca sama Habib Ali Habsyi di gurunya. Habib Bakar bin Abdullah Al-Abbas jadi futuhnya Habib Ali Habsyi ketika baca Rosyafat di hadapan gurunya. Jadi yang ngarang Allamah dunia, panggilannya Allamah dunia. Alim alamahnya dunia. Mungkin kalau pernah dengar cerita ada rombongan orang Maroko Maghribi yang mau tanya masail ke ahli tarim. Begitu mau masuk gerbangnya tarim ada satu orang patul-patul. Tanya Pak, mana rumahnya Syekhnya Bilal mana? Apa sih? Mana rumahnya? Tidak apa, kita mau tanya apa? Ya ada beberapa pertanyaan ini kita di rombongan di sana tidak nemu jawaban. Apa sih pertanyaannya? Kamu yang lama? Tukang pacul, petani tanya-tanya. Ya coba ada barangkali. Akhirnya ditunjukkan kemudian, oh ini hukumnya begini, tafsirnya begini. Kalau sampai tidak ada kitabnya dinasnya kitab ini. Ini ada di sini, kitabnya ini gini semua. Terus satu lagi beliau ngambil tanah, beliau cium,
Syekh Biladat sekarang meninggal. Ngawur kita kesini sehat. Akhirnya kan orang-orang kok bisa kok siapa namanya petani tukang pacul kok jawab semuanya. Ini tukang pacul itu ulama ya. Padahal memang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, kita pindah ke sana. Ini Gus. Buatan dari Apa ini? Mau jalan kan? ya. Allah. Mohon maaf tadi pas di kamar mandi. Saya malah numpang basket, minta maaf saya enggak sumpah basket. Sulit kalau batu ini bersama. Ini mau apa? Itu ada satu jawaban. Ada aja? Iya. Salah. Mohon maaf. Mau jalan Pak Rizal? Enggak kan? Mau jalan Pak Rizal? Bukan. Mentah itu. Lugantung. Nanti masih isya. Habis itu ada tak? Maghrib. Oh maghrib. Kemiri Beb. Kemiri ya? Bisa sini. Apa namanya? Kamu apa? Alamat itu dulu. Alamat. Itu akhirnya belajar. Dan ketika beliau bilang, ini beliau di tanah, ini sekarang cepetan pulang. Syekh itu meninggal di tempat ini. Nah, itu seperti lah. Terus ada satu yang nyeletuk, ya Syekh katanya, ini tahu ini bil kasyaf wala bil ilm. Tahu kasyaf apa bil ilm? Lah bil ilm. Itu bukan bagi terus meninggal itu kasyaf bukan. Ini ada ilmunya gitu. Itu kalau di istilahnya ilmu kimia ya. Ilmu kimia. Jadi bukan kasyaf. Jadi kadang-kadang nggak kasyaf, cuma idroknya hebat. Kimianya luar biasa. Karena ngajar di Pondok Barat kan pakai satir. Kadang-kadang ngomong, jangan tidur. Kasar. Ada suaranya. Apa dia? Siapa misalnya namanya Mas? Saya pindah-pindah. Kok tahu aku pindah? Ya, tadi kan suaranya dengar dari sebelah situ, sekarang sebelah situ walaupun satir, nggak tahu. Kasar. Nah itu kan cuma saking kan itu ilmu kan sebetulnya kan ilmu ya walaupun ilmu kelas rendah gitu. Jangan ngomong ya Ustaz kan tuh ya tahu ya Ustaz ini jawab gak salah-salah. Apa tadi Rasyafat itu ya diantaranya beliau bilang ya qulu qaumun an hudahum dhallu qad udimu fi asrina aw qallu kalla walakin jallu bi antarahu ma'yunul juhali. Wasafat itu dikirim ke ulama-ulama Haromain. Ya, sering masuk disalahkan banyak. Wasafat banyak ada judul-judulnya. Wasfatun fi ini wasfatun fi ini wasfatun. Yang tadi beliau mengatakan ya dulu banyak orang kaum masyarakat ini ngomong anhudahum dhallu yang mereka itu tersesat dari hidayahnya para aulia. Kalau bingung, aulia itu sudah ditiadakan, sudah habis lah jangan-jangan. Awalwa paling kalau memang ada ya kali Siti kata beliau kalah jangan walakin jallu tetap banyak hanya saja terlalu besar untuk dilihat oleh mata yang bodoh. Jadi sebenarnya bukan walinya yang kali sedikit, motor ini sih gak penting dulu. Tunjukul ainu tuh asyam sih men. Ramadhin, wajib kirul famu ta'mal ma'i min sadar. Kata Imam Busiri. Kadang-kadang mata bilang, no matahari. Matahari saat terang-terangnya ke motor, lorong-lorong, sampai mulai. Oh iya. Wajib kirul famu. Kadang-kadang mulut bisa mengingkari ta'mal ma'i rasanya makanan. Kenapa? Min sadar miloro. Makan ini ya, enggak pahit. Kok campak ya? Oh bukan campak, kopi ini ternyata iya benar. Ternyata bukan kopi ini yang pahit, memang dulu nih kayak enggak kopi. Oh sudah. Itu loh, Rasyafat. Jadi kalau bilang mau berdoa ilah salah itu bukan hanya masa nggak tahu, tapi yang beliau membimbing beliau langsung ini istilahnya nggak seperti dulu ya. Zamannya
dia mungkin ada tapi terpecah tidak di hadapan beliau. Jadi kalau sekarang bilang itu di Kali tidak ada wali ya, iya saya nggak kelihatan ya, iya kayak gitu, jawabnya gitu. Ayo dulu ngobrol di mana? Hah? Siapa yang bilang? Ayo yang datang dari mana datang semuanya? Kecil, masih banyak. Melihat ayo dulu. Nah, mau kalau ayo dulu bilang itu tadi sudah habis ya. Ayo dulu bisa tidak ada, ini tidak ada. Terus habis kata itu. Banyak masih orang-orang yang tahu. Jadi mata kita belum dibangun. Apa tadi kok ngomong mulai ini? Bismillah. Kalau atul istilah itu yang pertama. Yang kedua ismul kitab. Yang ketiga ismul mu'alif. Ya, jadi ada yang 8 itu, yang 5 syar'i, bismillah, alhamdulillah, terus apa namanya? Sholawat, syahadatain, sama ammah, ba'du. Yang tiga bara'atul istihlal, ismul kitab, sama ismul mu'alif. Walaupun ini terkadang ada yang memakai, ada yang enggak ismul mu'alif itu. Kadang-kadang minta waktu, tidak mau pakai. Kadang-kadang pakai karena tawadhu itu. Kenapa? Karena kalau saya tidak tulis, akhirnya ada orang akon-akon, pegel saya, karuan saya Joko dengan apa? Saya gimana yang gitu. Jadi nulis. Jadi menjaga orang lain supaya tidak disuapon akon. Kalau kita kan beto ngamuknya karena hak cipta jadi. Sekarang ya ada siapa? Nama Said Mandu. Said Mandu, alim-alim masya Allah. Itu beliau nulis kapan-kapan, nulis tentang hak cipta. Beliau ada hak cipta ini termasuk zuhud wa apa ya? Ada ikhlas seperti itu. Ilmu harus disebarkan mau di fotokopi, mau di PDF, saya pakai itu aja deh. Kan ada hak cipta. Itu apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terus umum pembahasan alba lil musahabah. Alba itu untuk lil musahabah atau litabarruk katanya ya. Ba itu jangan dipakai artinya untuk lil musahabah ai ini bacaan kitab ini atau yang aku karang ini berbarengan dengan bismillahirrahmanirrahim ai bi musahabati bismillahirrahmanirrahim u'allifu atau bitabarruki bismillahirrahmanirrahim u'allifu dengan mengambil keberkahannya bismillah saya ngarang ayat tadiu bebas itu hanya takdirnya saja ya karena kan jar majrur selalu harus punya muta'alliq kalau dari nahwi ya jar majrur itu tidak bisa langsung berdiri sendiri ya. Tapi mesti punya muta'alliq bahasa gampangnya gini ya mungkin udah kan udah ahli mana bahasa gampangnya gitu kalimat di rumah nang omah apa di rumah anak biasa ngomong di rumah apa itu tak tahu kan saya ketika tanya kan di Jawa di rumah apa maksudnya sedang duduk di atau tidur di atau bersinggah di berarti kan ada di rumah ini apa tidak ketemu kan jawabannya berarti punya muta'alliq apa muta'alliqnya oh duduk di masuk ke istirahat di nah itu ada itu namanya muta'alliq itu bahasa gampangnya begitu jadi ketika kita bilang bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah apa nih ai abtadi saya mulai saya ngarang saya menulis berarti dengan bismillahirrahmanirrahim saya nulis ini dengan bismillah itu maksudnya apa bimusahabati dengan membarengi dengan bismillah dengan bitlin tabarruk untuk ngambil barokahnya bismillahirrahmanirrahim ini ya dengan pembahasan dalam sekitar lagi selanjutnya dan kalimat bismillah al-ismu itu mustaqun minas sumui ai al-ulu tinggi artinya kalimat sumu ya kita ada di mulai kita Nailul Roja sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat hadis Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aktor." Ada lagi riwayat lain, di antara riwayat Imam Daruqutni dengan berbagai lafaz yang ada. Beliau mengatakan Rasulullah SAW dalam hadis beliau bersabda, "Kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bilhamdillah." Bahwa aktor juga setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka terputus.
Ya apa kok terputus? Katanya kalau alhamdulillah, katanya bismillah. Nah kalau kita mulai dengan alhamdulillah berarti kan tetap terputus. Kalau lain tidak mulai bismillah. Kita mulai bismillah, tidak pakai alhamdulillah di awal. Kita pakai alhamdulillah, tidak pakai. Berarti kan terputus-putus juga. Kata ulama, nah, al-ibtida itu ada dua. Permulaan itu ada dua. Ada ibtida hakiki, ada ibtida idhofi. Ini umumnya teman-teman. Ibtida hakiki, ada ibtida idhofi. Kadang-kadang ibtida permulaan itu idhofi, kadang hakiki. Apa hakiki dan idhofi? Ibtida hakiki itu artinya ma taqaddama amal maksud walam yasbiqhu bi syai'. Hal-hal yang berada sebelum tujuan utama, dan memang belum ada apapun sebelumnya, itu namanya ibtida hakiki. Contoh, ini ngarang kita buat menjelaskan apa? Fikih. Berarti sebelum masuk kitabut thaharah itu masih namanya salah. Sebelum masuk kitabut thaharah itu berarti namanya masih ibtida. Pokoknya belum kitabut thaharah, bukan awalnya kitabut thaharah tadi. Sebelum masuk pembahasan kitabut thaharah, sepanjang apapun ya namanya ibtida. Ya. Lah terkadang namanya ibtida hakiki. Hakiki itu ya sebelum tujuan utama dan memang belum ada apa sebelumnya. Kalimat gini, bismillahirrahmanirrahim awal. Pertama kali bismillah langsung. Berarti ini ibtida. Namanya ibtida hakiki. Ada lagi ibtida idhofi. Ibtida idhofi itu ma taqaddama amal maksud wa in sabaqahu syai'un. Yang adanya sebelum tujuan utama walaupun ada kalimat-kalimat atau hal-hal sebelumnya. Pokoknya selama masih belum masuk tujuan ya berarti masih pembukaan kan, masih permulaan pembukaan kan. Betul. Sampai datang ke lagi Jawa. Begitu datang, ya, alhamdulillah ini kita datang ke sini dengan tujuan silaturahmi. Kan bukan tujuan utama padahal. Tujuan bukan tujuan utama. Itu hanya pembukaan kan begitu. Omongan pertama silaturahmi itu tidak. Selanjutnya kita datang ke sini karena rasa kangen yang ingin terobati. Jadi tidak enggak? Masih tidak itu. Kemudian yang ketiga karena ingin memandang wajah ulama, sen pandang tanggo. Kemudian yang ketiga begini, yang keempat begini. Pokoknya selama belum omongan undangan, itu masih tidak semua namanya. Masih. Kalau tanya kita basa-basi. Saya tidak basa-basi, silaturahmi dengan basa-basi. Tapi kan itu memang kadang-kadang ya apa sih tanda apa? Nah, tujuan utama Beb mau menghadirkan atau di acara. Nah, itu tujuan utama. Berarti sebelum kalimat tujuan utamanya itu masih semuanya namanya ibtida. Lah kadang-kadang ibtidanya memang awal sekali. Saya niat ke sini niat silatur. Berarti silaturahmi itu adalah ibtida hakiki. Dan kalimat kangen kemudian ini itu namanya ibtida juga tapi gitu. Nah sama ketika Nabi Muhammad menyuruh kullu amrin bi bain la yubda'u berarti kan harus ada ibtida. Ada yang bismillah, ada yang alhamdulillah. Kalau satu dipakai berarti tidak dipakai lain. Oh kata ulama tidak dipakai dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah berarti di awal iya, namanya ibtida tapi tidak hakiki. Kalau yang alhamdulillah, oh berarti bukan awal. Iya bukan awal tapi tetap ibtida tapi namanya ibtida itu. Nyambung ya? Nyambung boy. Jadi ibtidanya tetap ada. Walaupun tidak di awal sekali ngomongan, tapi itu namanya tetap ibtida. Jadi semuanya dua-dua hadisnya langsung di. Jadi ketika ada hadis dalam usul kan gitu. Makanya kalau Wahabi, kalau yang Salafi, mereka ngomong dalam masalah usul ketika dibahas. Atau kalau usulnya sekarang karena ketika diteter usul jadi ketika mengambil kesimpulan satu hukum dari satu dalil, itu ada dalil lain, sikap salah satunya hilang. Padahal kadang-kadang kata ulama, dalil itu kan bisa dikomparasikan. Dalil itu dua-duanya bisa dikomparasikan. Ketika bisa dikomparasikan, tidak bisa dibuang. Apalagi sama-sama kuat. Ya kalau yang satunya lemah, oh ini lemah, ini kuat, lemah tiga. Oh ini ternyata bisa dikomparasikan, bisa digabung maknanya. Oh maksudnya bisa semua. Kayak sekarang nih, pakai bismillah apa yang alhamdulillah. Oh, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Berarti yang lain rusak. Padahal tidak bisa dikomparasikan. Ada hadis lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Berarti ada yang mahwa minhu dan lain sebagainya. Asal memandang ya. Itu bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita masuk pada
Masih belum sebentar masih panjang. Kalau teman berikutnya lagi sebenarnya baru Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Alif lamnya Allah itu asal dari katanya dari kata ilah al-ilah, ya. Kemudian ditambah alif lam dan apa namanya? Ketika ditambah alif lam itu menjadikan nanti kalimatnya menjadi Allah. Ya, di situ ada 5 perubahan. Jadi dari kata ilahun menjadi kalimat lafzul jalalah Allah itu ada 5 perubahan. Ada kalau itu disebutkan di syarahnya Fathul Mu'in. Ya, Anatul Talibin ada awal ada 5 perubahan. Ada yang mengatakan ulama 6, kata beliau enggak, yang betul itu 5, bukan 6. Apa namanya? Taklil ya. Perubahannya ini kan, oh ini alifnya dikasih alif lam, kemudian alif lamnya hamzahnya masuk ke depan, kemudian ditasdid di ini sampai ada 5 perubahan. Ya. Insyaallah kita lanjut kepada wallahu a'lam. Tanggal 17 cuma tilawah 17. Sudah, kalau ayat ambil ada yang belum kepada hewan wa ila Allah nabi al-Fatihah. Sudah. Oh, iya. Oh mana? Habib Alwi Muhammad bin Al-Haddad yang beliau hidup beliau hidup banyak di Bogor. Sebelum Bogor beliau juga sempat di Surabaya. Saudaranya Habib Husin Jombang. Habib Husin Jombang itu tinggal di Jombang, cuma kuburnya di Tegal. Ya, kuburnya di Tegal. Di makamnya sampingnya abahnya beliau, Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Muhammad bin Tahir Al-Haddad ini azim, Masya Allah. Abahnya Habib Alwi Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Muhammad bin Tahir. Digendul. Beliau datang ke Tegal 7 hari meninggal. Ketika meninggal, dilihat 40 hari orang yang sekitarnya tidak pernah azab dan diampuni semua oleh Allah. Dan setelah keramat semua kelihatan tuh. Kan di antara beliau ada kitab Qurratun Nadir dan 3 jilid tentang manaqibnya Habib Muhammad Abah. Habib Alwi-nya juga ada manaqib namanya Bahjatul Khatir. Ada Bahjatul Khatir. Manaqibnya Habib Alwi Muhammad bin Tahir. Ada. Muridnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan muridnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang Bogor. Saudaraan sama Habib Husin. Ayo sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mutil hikmah man yasha wa man yu'ti hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi kan siapa yang bisa? Monggo Ustaz. Dari West Bank. Jawab bahasa Indonesia. Inggris. Bisa. Boleh ngerti Jawa, Pak? Saya juga lah. Pakai namanya gue. Segala puji bagi Allah yang memberikan hikmah pada orang yang Beliau kehendaki, yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh Ia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Subhanahu wa ta'ala aqwaman hikmatihi wa ja'alahum madhahira fadlihi fi rahmatihi wa rahmatihi wa khazaini ilmihi wa maghfiratihi. Maha suci zat yang telah mengkhususkan beberapa kaum dengan hikmahnya dan menjadikan mereka ekspresi
Iya. ekspresi. Nama kan nggak enak. Ya, wujud dia. Mengenai wujud anugerahnya dan kasih sayangnya dan gedung ilmunya, wallahu firadi dan ampunannya. Fahum Berangkas mesti barang mahal dalamnya. Fahum khulafa'u, maka mereka adalah khalifah Allah ala khalqi untuk makhluk fil ardi di bumi. Makanya ketika jadi khalifah, Allah SWT bilang man azali waliyan faqad azantu bil harb. Ketika beliau itu khalifah-khalifahnya Allah di muka bumi. Sehingga ketika nyala sama mereka, hakikatnya mengajak perang, bukan ngajak perang mereka, ngajak perang Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak aulia ngamuk sama orang yang kurang ajar sama beliau. Padahal yang diserang pribadinya. Umpamanya Nabi itu tidak udia ya semut wala udia ya semut wala yujawir. Kalau ada sahibul apa namanya tiba. Kalau diganggu, diganyang, dikalai, ya semut wala yujawir. Kalau yang urusan pribadi tidak jawab. Tapi kalau urusan Allah itu dunia hakullah lalu itu mahadun lewat itu ada kok wali kamu. Mungkin ada kan yang konsider itu. Ya Rabbi syaddid jamlahum, ya Rabbi farrik jamlahum, ya Rabbi qallil addahum waj'alhum fil ghadirin. Ya Rabbi qallil addahum, ya Allah sedikitkan jumlahnya. Syaddid jamlahum. Apa? Bikin ya cerai berai ada banyak. Orang jahat. Beliau itu dikatakan bukan mangkel sama dirinya, tapi mangkel sama haknya Allah yang ada pada dirinya. Sering, Habib Hasim itu pernah ngomong, Anda ini mangkel kalau ada orang tidak salaman sama saya. Kalau ada orang tidak salaman sama saya, atau salaman tidak mau nyium, saya mangkel. Tapi Anda tidak mangkel karena anaknya, Anda tidak. Bahkan ketika orang mau nyium, Anda tidak aneh. Tapi beliau mangkel, kenapa orang ini ada madhar itu saja dia tidak mau salaman. Itu yang anak anggap dari Habib langsung. Jadi anak mungkin pertama kita salamin lamu. Dan kita mungkin ada dulu salamin awal salami. Bukan karena minta hormat. Toh ketika beliau disalami kadang-kadang dia tidak ada. Kan berarti beliau tidak mau. Cuma ketika kita salaman, kita bukan hanya menghormati Habib Hasimnya atau menghormati ulamanya, tapi menghormat madharnya Allah yang ada pada beliau. Jadi kalau beliau nggak mau maka anak maka ada orang tidak salaman. Berarti ada kiai besar, itu kan enggak? Ya kalau kan guyonan tapi ya gitu kan. Anda ini orang besar kalau dilihat orang itu orang besar, walaupun benar-benar. Tapi kita orang ini besar memang terkenal. Desek terkenal gitu saja, beliau masih tidak orang itu tidak menghormat. Berarti apalagi sama yang madhar ilmu yang kiai-kiai gampang kan gitu. Misalnya itu nih, ketika dikasih orang yang nempel gitu ya, kasih kalau dalam benturan hadis. Nempel gitu ya. Itu kadang Habib masuk ngurus duit. Karena dibuka depan orang. Terus ada kadang kalau sudah di kamar, bakhil. Orang kaya lebih meliti. Karena uang itu bukan untuk beliau. Beliau itu dapat langsung dikasih orang. Pernah sampai di Surabaya, beliau bagi-bagi uang, murid-muridnya bagi-bagi. Terakhir masuk rumah sakit, sampai Habib Taufik itu ngumpulkan orang, beberapa orang. Lalu sampai khusus dikumpulkan oleh Habib Taufik. Goleknya Habib Salim duit, kalau duit itu. Ya apa, bagi-bagi tapi waktunya berapa namanya uang. Karena uangnya kita beliau. Tapi ketika beliau mangkel, itu bukan mangkel karena pribadinya, tapi madhar ilmu sekelas Habib Salim. Habib Salim ngomong, sekelas anak aja dia nulis ngasih cuma segini. Gimana sama guru-gurunya yang di bawah anak? Yang mungkin kelihatannya madharnya di bawah anak tidak pada kan jelas sih. Pelit ada bakhil gitu sih. Ya walaupun dikemas dengan guyon kadang-kadang. Tapi kan itu madharnya bukan madhar beliau, tapi madhar khalifahnya Allah. Makanya di antaranya Abdullah Al-Hadab di kitab Tasbihul Fuad banyak ulama lain. Kadang-kadang mantul sama orang yang kurang ajar sama beliau juga akan macam-macam atau kadang-kadang dimarahi depan orang. Contohnya ada dulu salah orang Maghribi datang ke Tarim, ke Jame. Tidak ke Al-Hawi belas, Al-Hawi tempatnya
ayo mulai hati-hati ya. Kowe, sampai kowe. Kowe ada nyampe yang lain belum tahan barangnya. Apa namanya? Tidak terlalu iblas. Padahal Hawi kan tidak terlalu jauh. Tidak lebih jauh ke Jamek. Kenapa kan? Tempatnya Aulia itu di Jamek. Kalau mau ya mana yang perlu ada masih Jamek kan. Kalau mau nih lah, tidak ya anak mau iktikaf saja. Ya niatnya bagus iktikaf, tapi sama ada unsur penghinaan. Itu terkenal orang Hawi, ada orang asing, ada orang datang. Kok tidak kesini bilang saya perlu ada. Sampai ketika satu waktu ada kesempatan atau mungkin ada orang yang bawa, dia datang. Sampai di rumahnya Hayatullah diusir sama itu. Nah itu, mereka anak keluar dari rumah. Masih kesampai orang ini kan? Tuh kan? Betul kan? Kata orang, memang tidak lama dia datang. Tidak lama, itu datang dipanggil orang itu diundang makan. Kaget muridnya, itu kemakasian sama amu-amu, diusir kalau teko. Sekarang kepala diundang, anak kepengen oleh awal undang makan. Tapi kalau anak tidak ngamuk, anak takut Allah yang ngamuk sama dia. Karena Allah, makanya man azan liwali yang fakat azan bil haram. Sampai musuh wali itu berarti musuh Allah. Nah kata Imam Al-Haddad, andai saja saya tidak ngamuk sekarang, saya diam, silakan jadinya. Iya saya yang mesem, Allah tidak terima. Lah ketika Allah yang balas, acur. Makanya karuan dia nerima marahnya saya daripada nerima marahnya. Berarti ngamuknya loh kan? Jadi kalau Aulia dulu masa ini ngamuk, alhamdulillah. Daripada di beliau tidak ngamuk terus malah Allah yang ngamuk, habis. Karena beliau apa? Fahum khulafa'u al-khalqul akhir. Wa umana usulihi, dan orang-orang yang dipercayai menjaga rahasia Allah. Yaitu dia di panjangnya bumi, mata panjangnya bumi, wal ardi, dan tampil di hati dengan hidayah mereka. Tadi mengikuti al-muqtadi, orang yang mengikuti. Wal ardi itu namanya wal lebar. Wal ardi, dan lebarnya. Panjang yang lebarnya bumi. Wal ardi, dan lebarnya bumi. Dihadihim dengan petunjuk mereka. Tadi mengikuti al-muqtadi, orang yang mengikuti. Kalau mengikuti bisa ngikut ya. Wabilurihim, dan dengan cahaya mereka. Tadi mendapat hidayah, al-muqtadi, orang yang mendapat hidayah. Falahu, maka mereka memperoleh hidayah kasiri dengan rahasia tersebut. Al-warasata, warisan al-Muhammadiyata, warisan Muhammad. Wabalahu, dan mereka sampai lima hunalika, dengan apa-apa yang ada di sana. Al-maratiba, derajat-derajat al-aliyata, yang tinggi. Lima tahap bihi, karena hal-hal yang mereka realisasikan. Wataholak bihi, dan akhlak yang dia terapkan. Ini kamalin ditibai, dari sempurnanya ikut limat kuruhin, pada orang yang mereka ikuti. Al-Habibul A'zam wa imamuhum, beliau adalah Habib yang agung dan imamnya. Wa imamuhum, dan imamnya Nas Asy-Syafi'i Al-Afron, yang memberi syafaat yang mulia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas bagiannya. Qur'anul Qur'an, yang menyertai Quran. Wa mana bi Al Quran fi Qurani kan ya itu Al Quran fi wa mana bi ilmi, dan sumber-sumber ilmu. Wa hikmah, dan hikmah. Wal bayan, yang penjelasan. Washabi, dan para sahabat Nabi. Al-Qaimina, yang menegakkan hak kita ini dengan hak menyertai Nabi. Wattabi'in, dan wattabi'in, dan orang yang teguh disyadai di dalam kesulitan-kesulitan. Al-Nusrati amal ba'du, mereka orang hebat tuh, sahabat-sahabat yang teguh. Walaupun andai kata kalau kita zaman sekarang wis jantung kayak gitu wis ya padahal ini malah macam-macam kan.
Bainihi fawaidu, maka ini adalah faedah-faedah. Baca faedah mana ya baca. Indonesia dulu taruh kan. Akhirnya tahadud milik mah itu cerita tidak enak tapi alhamdulillah mudah-mudahan jadi enak. Anda baca kalamnya Habib Habsyi itu sore-sore roha baca kalamnya Habib Habsyi. Biasanya baca itu kalau banyak yang mau baca seperti standar. Baca itu biasanya paling segini saat paragraf gitu. Dan itu punya paragraf. Jadi kita murojaah paling 2 paragraf. Ternyata waktunya roha, banyak tuh. Saya tinggal tidur. Tapi tidurnya bersalin. Jadi baca tidak mari-mari, tidak disuruh berhenti, tidak digansul ganti sampai 2 lembar. Biasanya cuma 1 paragraf ini 2 lembar. Terus tidak murojaah di belakang-belakang, ya tidak sempat baca lagi. Sampai baca terakhir ya. Hampir Februari ganti judul, ada bilang min fawaidin. Min fawaidin sore-sorenya min fawaidah. Bukan ini. Min apa? Min fawaidah kan artinya. Karena bacanya min fawaidin. Itu panggil motor sudah. Itu habis hari dulu min fawaid. Hah? Maksudnya? Fawaidah yang kita tadi. Fawaidah. Lah ambil fawaid kasir. Fawaidin. Nah, ta'akkad. Nah, ambil fawaidin. Muta'akkid, yakin. Iya. Mari ngomong yakin, mikir. Lah ambil fawaidah. Yang fawaidah. Kata mau coba nahune. Nama baca kotor. Kif. Garatul kotor nasi itu jurumiyah kata mutamima ala nasi itu. Foto kotor di rumah apa mutamima yang orang sih kan. Iya. Baca lagi sedikit paragraf habis. Ganti bahwa selesai sholat, assalamualaikum, sholat maghrib. Saya tidak jadi imam. Jadi imam mulai. Assalamualaikum, mulai murid. Karena sholat dipakai dari tadi waktu. Wen Gubel ada sahibul fawaid itu. Mana tadi yang sahibul fawaid? Sing mau salam aja fawaid itu aslinya. Tapi artinya bagus sahibul fawaid. Terus cerita itu tahu. Dan pernah cerita depan. Waktu baca apa ya? Waktu kemis pagi ada kan ada kitab nasional lagi. Sebut depannya sama kiai. Ini dijuluki yang misalnya sahibul fawaid. Terus cerita apa? Cerita sing sahibul fawaid itu ada. Ceritanya kan ketahuan. Tapi dari cerita Habib Kusmas itu saya dengar mudah-mudahan amin. Sahatil filosofi bilang bisa yang sahatil filosofi yang kesempatan melimpah bilafziha dengan lafadznya Selain lafadz ini dapat keberuntungan untuk bisa ngambil gitu ya. Wasyawaridu. Syawarid itu sama kayak fawaid. Ada kitabnya Pak Abdul Hasan Al-Atas itu Syawaridus Syawahid. Ya sama syawarid itu sebetulnya yang tercecer di jadi hal-hal berharga yang tercecer harus dikumpulkan juga fawaid. Ya faedah. Wasyawaridu dan faedah sama hadir azminatu bi qadriha yang banyak masa sama Indonesia-nya gawe murah ya cuma. Hah? Kalau cuma gawe murah. Mengizinkan. Iya. Yang zaman bisa mengizinkan untuk bisa dikumpulkan. Ya istilah sastra. Istilah yang alhamdulillah bisa diizinkan oleh waktu untuk bisa dikumpulkan. Iya kan gitu. Iya. Min al-fasil Habibi dari Habib yang pindah. Anfasim dari
dari kalam-kalam nafas, tapi maksudnya bukan nafas ini, dari nafas ini untayan-untayan mutiara. Min al-fasil Habib, dari kalam-kalam Habib Al-Jahbari yang cerdas. Kalau apa namanya, bisa diartikan apa kalau kita ini orang yang intelijen tinggi loh. Wow. Brilian. Nah, tulis ya, enggak kali. Brilian. Apa nama brilian? Orang itu. Al-Ghayuri yang Tinggi. Ghayur. Ada anak Sayyidina Al-Faqih bukan kan itu namanya Sayyidina Ali Al-Ghayur. Iya, Sayyidina Ali Al-Ghayur. Artinya Al-Ghayur. Bisa ditulis Al-Ghayur. Dari kata hiro. Setelah hiro dalam agama ini tinggi. Melihat orang salah tidak terima orang. Gimana itu kok? Melihat orang bodoh, gimana? Ayo cari. Ya hiro itu bukan berarti harus ngamuk. Maksudnya melihat orang tidak bisa ngaji, ayo kepingin bisa ngaji itu. Tapi kalau Habib Al-Ghayur itu duluannya pokok. Sampai di antara jirahnya beliau tidak mau ada orang di zamannya yang namanya Alwi juga. Setiap ada orang lahir kasih nama Alwi meninggal di zaman Sayyidina Alwi. Kalau zaman sekarang anak harus musim viral. Tapi tidak direken viral lagi. Kadang-kadang gini kalau kita bahasan ya, saya santai. Aulia ini kadang ya ada sisi yang sisi manusiawinya, tapi ya istilahnya dikudang sama Allah gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin untuk ukuran syariat itu tidak masuk urusan syariat kan. Bayangkan ada wali tidak terima namanya disayangi, ini kan sebetulnya bukan urusan agama kan. Tapi kalau memang orang sudah kadang dicintai sama Allah, urusan yang sepele jadi turuti. Jujur lah kalau ada bal, itu hatta yang tidak penting ya. Kadang-kadang rumah itu dibongkar gara-gara cucu, kan ada kan? Rumah tatoannya dibongkar karena itu biar ada kolam renangnya. Wah, ada dikasih sudah dulu. Rumah belum berubah apa? Itu kan? Iya belum. Kadang-kadang aturan-aturannya wah. Gara-gara itu saking diundang. Aulia apa begitu, kadang-kadang hal-hal yang nyeleneh dari beliau yang bukan hitungan syariat, tapi kalau beliau mau ya dituruti sama Allah. Termasuk dia Sayyidina Ali. Ini istilah Aulia bukan itu ya, tapi Sayyidina Ali anak Sayyidina Ali bukan. Terus Al-Gharifi yang menjidu lin terhadap sifatil buhuri, dari lautan-lautan yang cipratan laut keilmuan maksudnya. Mujmail latayifi yang menghimpun latifah-latifah wal asrori dan rahasia-rahasia. Latifah itu hal yang tidak bisa saya tidak bisa diungkapkan kata-kata itu latifah. Sir itu tidak tahu apa sir itu gimana? Tidak tahu, tidak bisa. Wa muqtail ma'arifi, dan yang melihat ma'arif pengetahuan wal anwari dan cahaya-cahaya. Khalifatil abai yang menjadi pengganti abah-abahnya wal ajdadi dan kakek-kakeknya. Wabaqiyati salafi dan salaf-salaf yang lain. As-sadati yang pemimpin al-abjadi yang mulia. Sayyidina wa sanadina wa barakatina wa habibina al-imam Alawi bin al-imam Muhammad bin Wahid bin Umar al-Haddad. Ballallahu, semoga Allah membasahi bahwa bila rahmati siraman-siraman rahmat tarohu pada kuburannya. Wa jama'ana, dan semoga Allah mengumpulkan kita fi a'la firdausi, di firdaus yang paling tinggi. Wa iyyahu, dan beliau, amin, Allahumma amin. Istafatuha, saya mengambil faedah min kalamihi, dari kalamnya, dari kalam beliau, wa amalihi, dan diktir beliau di khilali ba'di, di sela-sela sebagian min majalisihi, dari majlis beliau.
wa nawadi dan pertemuan-pertemuan beliau. Dua ya. Dua ya. Ala an-nama hafidhuhu, berdasarkan sesungguhnya apa yang saya hafal, wa ghayatu dan saya tulis, mimma yumdihi dari apa-apa yang beliau dikte, min nafaisil ma'arifi dari pengetahuan yang indah-indah, wa jawahiril latifi dan intan-intan latifah, asiyama terlebih fi siyadil aslafi dalam sirah-sirah para salaf, wa akhlaqihim dan akhlak mereka, wa mawadidihim dan rindu-rindu. Ya, apa namanya? Itu lah. Kerontong mereka. Pasti. Iya. Awal aja. Dan kerinduan-kerinduan mereka. Kan ya, itu istilah bahwasanya beliau kadang-kadang punya sifat yang menunjukkan beliau rindu, ini akhirnya keluar omongan-omongan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang hatta banyak tafsir, namanya tafsir Isyari kadang-kadang ada sifat betul tentang tafsir Isyari Sufi. Bahrul Najib itu itu tafsirnya Isyari Sufi. Ini bukan Bahrul Kalimah kadang-kadang. Wa duwaqihim dan gaul-gaul mereka. Juz'un yasirun, bagian yang sedikit, min syai'in kathirin, dari hal yang banyak, wa kukratin dan setetes asolat yang berhasil, min bahrin dari lautan wazir yang limpah, wa ma dan apa-apa inilah yang dibiarkan, yang tidak dicatat, yang tidak apa, apa ya? walam yubayat dan tidak tertulis bahwa alasan maka yakin yang lebih banyak. Ya, kalau beliau ngomong ini yang ditulis dari omong beliau itu sedikit dari banyak, yang tidak ketulis, yang begitu saja lewat gitu, yang kan itu aksar itu jauh lebih banyak. Waliat dari wakifu dan hendaknya orang yang melihat memaafkan, waliat dari wakifu alaiha dan hendaknya orang yang melihat fauda ini memaafkan, an afu in afu jika terpleset, ala khotoin pada kesalahan, finak di dalam penukilan, awil makna atau makna, au kholan atau kesalahan fitak di dalam penyusunan, wal mabna dan pembentukan. Rangkaiannya ini Rangkaian. Baris batu dalika maka berisbatan hal tersebut. Andai kata ada salah-salah mohon dimaafi, dan nisbahnya kesalahan itu bukan salahnya Habib ini, tapi salahnya yang ini yang nyusun namanya Al-Habib Muhammad bin Siddiq bin Zaid bin Hadi. Raji'atun kembali wilayah kepada kepada beliau. Wa'udhanu Kalau beliau mukil ini jelas nih, mukilnya bukan hanya dengan makna. Dulu beliau kita kalau cerita kadang-kadang omongan kita saking mengintisarikan omongannya kiai gitu. Padahal kadang-kadang maksudnya kiai bukan sama seperti yang kita tangkap. Makanya itu bahayanya nukil bil makna. Kalau yang jelas-jelas, tapi kadang-kadang hal yang rawan itu ketika dinukil bil makna, sekarang kan istilahnya standarnya yang ngomong kita turunkan sesuai standar kita. Kita ngomong, Hamid itu begini, dulu pernah ngomong, yang artinya ini. Berarti kan seakan-akan omongan beliau kita turunkan sesuai standar pemahaman kita. Ya kalau beliau masuk gitu, kalau beliau masuk yang lebih tinggi, akhirnya orang lain merasa, padahal itu, kalau dulu orang menukil kan, dan hebatnya orang dulu ingat. Ada kalau Syekh Ali bin Syahab itu dua cerita. Kalau kumpulkan anak Syekh Ali bin Syahab itu segitu. Itu apa kalau Syekh Ali bin Syahab itu yang apa yang Syekh Ali bin Syahab itu beliau ketika nulis di Madros ditulis sak lafadznya dan ingat beliau. Caranya beliau gimana? Itu selama Madros gimana caranya? Kalau sekarang direkam tinggal ditinggal lagi ditulis satu-satu. Kalau Google mana? Tambah enak. Google
speech itu bisa ngomong langsung. Itu beliau enggak, cuma sambil ngomong sambil dengerin terus cuma dikasih tanda-tanda, misalnya cuma kalimat-kalimatnya, satu kalimat. Nanti ketika sendiri duduk itu seakan berbayang Hai Malbi ngomong sendiri langsung tak kalimatnya tinggal dulu. Jadi ngomong, ayo coba jatuh nomonganku sih lah. Saya pembicaraan lalu ya. Makanya kalau kita lihat kan orang dulu ketika menukil syair itu masuk syair kan irtijal, penyair itu kan ketika ngomong irtijal begitu, spontanitas ngomong. Masa ada spontan terus karena ngomong apa? Buktinya kan tahu besi syair-syairnya beliau. Dan itu tidak ada catatannya, langsung asal ngomong. Terkadang urutannya beda-beda. Selama artinya tidak nyambung antara bait satu dengan lainnya, kadang-kadang urutannya saking hebatnya orang dulu. Sekarang nggak nurut juga. Jadi ada ceritanya namanya Imam Asmu'in ini. Imam Asmu'in sampai tiga dinasti Abbasiyah. Itu kan Ja'far Mansur. Ja'far Mansur ya. Kalau Ja'far Mansur itu cerdas. Setiap dengar satu kali omongan langsung hafal. Dengar satu kali omongan langsung hafal. Satu syair apa langsung. Pembantunya, budak lakinya, atau pembantu yang menurut beliau 2 kali dengar apapun apa. Pokoknya diulangi 1 kali, pokoknya 2 kali ngomong apa. Ada budak perempuannya jariahnya 3 kali dengar apa. Budaknya zaman dulu santri saya ini enggak. Itu beliau akan pelit. Kalau langsung pelit. Tapi dulu ya, ngeser-ngeser. Setiap ada penyair datang, cantik. Lanjut lagi. Terus lanjut saya. Apa namanya? Ada. Apa namanya? Setiap ada penyair datang kan tukang syair dulu nyari uang di raja. Kalau ada syair datang muji-muji raja atau ngomong-ngomong pulang dan kerja kue apa. Ini setiap ada yang datang, syair apa aku mau hafal. Padahal beliau memang baru hafal ini. Saya ulangi ya, diulangi ya. Tidak percaya kalau kamu hafal. Itu sudah lama syair kamu nukil. Tidak, mungkin tidak percaya. Pembantu saya hafal, wis ping 2 dulu. Dari yang syair dari raja. Tidak percaya lagi. Jadi begitu setiap tukang syair datang begitu. Sampai Imam Asmu'i dengar omongan itu. Lama ini. Karena mau buat syair yang tidak bisa dihafal oleh raja. Oh bisa. Datang ke raja pakai pakaian darwis, pakai pakaian yang kelihatan ulama. Maka ya kan, kalau saya bisa berhasil menguji panjenengan, gimana raja? Bisa berhasil melakukan syair luar biasa gimana? Minta apa kan? Ya saya nabi mizan syi'ri dhahaban. Seberat syair saya diganti emas. Ya enteng. Oh itu mas. Nah, judulnya syairnya Sofiril Bulbuli. Sofiril Bulbuli hayyaja qalbi tamini al-ma'u waz-zahru ma'an ma'zahri lahdil muqali wa anta ya sayyidi wa sayyidali wa mauladi fakam tayammuni huzailun uqayqali qataftahu min wajnatin min khaddil khajali faqala la wa qad ghada muharwali min fi'li hadha ar-rajuli fawalwala wali wali ya wailali wa qala tuwalli wa bainal lu'lu'ali. Apa? In hadwajin bin niqali. Terus qataf faqala danali wa tablu tabali tabtabi wa saqfu saqsaqali. Ngono lah ya. Nah yamshi ala himarin ahzali kamasyatil aranjali. Pokoknya top danali saqsaqali. Wah. Ada namanya tuh banyak apa boleh membaca. Sofir Bulbuli. Baca ya. Sofiril Bulbuli hayyaja qalbi tamili al-ma'u waz-zahru ma'an ma'zahri lahdil muqali wa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mauladi fakam tayammumi huzailun uqayqali. Sampai sini masih apa lagi?
فطفته من وجنة من لحم ورد الخجل فقال لا 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 وقد غدا مهرولي والخود مال طربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا ويل لي فقلت لا تولوا لي وبين اللؤلؤة قالت له إنك ذاك وجد بالنقل وفتية سقونني قهوة كالعسل لي. Al-asal itu kal-asal li. Samantuha bi anafiya azka minal qaranfuli. Museum rumah hidupku lebih wangi daripada burung. Fi wasli bustanin huli bizahri wasururi wal ududan dan danali wat tabbu tabtabali tabtabi 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 tabtabali wasaqbu saqsaqali wal ramsu qattabahi shawa shawa wa shahishu ala warakin safarjali wa ghurdiyal kumri yasiru malalin fi malali walau tarani rakiban ala himarin ahzali yamshi ala talatatin kamasyatil aranjali wan nasu tarjim jamali fi suqi bil qulqulali wal kullu ka'ka ka'ika khalfi wa min huwailali lakin masyaitu hariban min khasyatil aqamqali ila liqa'il malikil mu'azzamil mubajjali ya'muruni bi khil'atin hamra'a kaddamdamali ajurru fiha masyan mubaghdidan lidhiyali anal adibul almu'i min hayyi ardil musili nadamtu qit'atan nadamtu qit'an zukhrifan ya'jizu anha al-adbuli aqulu fi matla'iha sawt safiril buldi. Mau contoh itu ada yang hafal teman-teman lagi hafal apa Imam Aswa'i ya. Akhirnya ketika mengakhiri Imam Aswa'i nyaut baca bingung lalu bertanya apa pada apa mana akhirnya tanya jariahnya nggak hafal juga akhirnya ketika dibuka lu kan semua imam pintar lu kan nggak ngurus yang penting bisa ngambil air nggak ngurus alim dah alim jadi mana kertasnya catatannya sampai menjadi emas anu tak nyatet di kertas aja kalau nyatet di batu besar mereka jadi keluar tulisannya saya itu tulisan besar wah akhirnya dan mereka kan orang megang ngomong orang Arab tuh megang ngomong sama dari zaman jahiliyah akhirnya mau tak mau nggak ada ngomong keluarkan emas yang ada di kerajaan nggak nutut semuanya akhirnya katanya Imam Aswa'i stop masukkan lagi semua tidak saya ambil tapi satu syaratnya kalau ada tukang syair datang masuk diambil sifatnya jangan diharapin lagi kalau ada tukang syair datang kalau itu dikasih karena sawt safiril bulbuli wallahu a'lam bis-shawab. Raji'atun ilayya la ilayhi sabil ya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق ألا يا الله بنظرات